Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Nazakia. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai hukum perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai firma, CV atau persekutuan komanditer, dan mudharabah. Yang pertama yaitu firma. Firma adalah menurut pasal 16 KUHD, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama yang bersama-sama. Nah, ciri-ciri dari firma sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu semua sekutu dari anggota tadi itu semuanya itu dianggap pengurus. Yang kedua yaitu tanggung jawabnya itu juga renteng. Yang ketiga yaitu tidak ada pemisahan harta pribadi dengan harta perusahaan. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu menggunakan nama bersama. Nah, dasar hukum firma ini ada di dalam 2 kitab. Yang pertama yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu pada bagian 2 pasal 16 sampai 35, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu KUHP, yaitu pada pasal 1618 sampai 1652. Nah, pendirian firma ini yang pertama itu berdasarkan kesepakatan. Yang kedua yaitu dari 2 orang atau lebih. Nah, yang ketiga yaitu bisa menggunakan akta dan tidak menggunakan akta saat mau mendirikan firma. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu pengesahan akta melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau HAM. Organ firma sendiri yaitu tadi organ firma itu semua dianggap pengurus. Nah, dan tanggung jawabnya tadi itu ditanggung semua pengurus. Modal dari firma sendiri itu ada 2, dari materi dan yang kedua dari skill. Tidak ada ketentuan jumlah modal yang dikeluarkan untuk modal firma sendiri. Nah, pembubaran dari firma di sini saya akan menjelaskan dari pembubaran dari firma. Yang pertama yaitu jangka waktu pendirian berakhir. Nah, yang kedua yaitu musnahnya barang atau telah diselesaikannya usaha menjadi tujuannya. Yang ketiga yaitu kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu. Dan yang terakhir yaitu salah seorang sekutu meninggal dunia di bawah pengampuan dan dinyatakan kepailitan atau pailit. Di sini saya akan melanjutkan yaitu yang kedua yaitu persekutuan komanditer atau yang disebut dengan CV. CV ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 19, 20, dan 21 serta ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu pasal 32. Pendirian CV. Tadi sudah menjelaskan dari pendirian firma. Yang kedua kita menjelaskan pendirian CV. Yang pertama yaitu pembuatan anggaran dasar yang dituangkan dalam akta pendirian. Jadi pendirian CV ini harus dikenai akta. Yang firma tadi bisa menggunakan akta dan juga nggak pakai akta. Yang kedua yaitu minimal 2 orang. Yang pertama itu penyuplai modal, yang kedua mengurus dan mengelola perusahaan. Yang ketiga yaitu kesepakatan dari pihak yang mau mendirikan usaha. Yang terakhir yaitu akta notaris berbahasa Indonesia. Nah, modal dari CV sendiri ini tidak ditentukan jumlah modal minimal. Penyebutan besarnya modal perseroan dapat dicantumkan dalam SIUP atau yang di kepanjangannya itu Surat Izin Usaha Perdagangan atau izin operasional lainnya. Nah,
Nah, tadi kan sudah dijelaskan, yang pertama tadi kan pembubaran firma, yang kedua yaitu pembubaran CV. Pembubaran CV ini ada dalam pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Nah, pembubarannya itu apa aja? Ini di sini cuma menjelaskan 3 aja, yaitu yang pertama berakhirnya jangka waktu ditetapkan dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Yang kedua yaitu sebelum berakhir jangka waktu yang ditetapkan akibat pendirian diri atau pemberhentian sekutu. Yang ketiga yaitu akibat perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Nah, yang ketiga yaitu mudharabah. Mudharabah yaitu memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha. Sedangkan untuk keuntungan keduanya menurut perjanjian antara keduanya sewaktu akad. Itu yang disebut dengan mudharabah. Nah, rukun dari mudharabah ini yaitu yang pertama dua orang melakukan akad. Seperti kayak akad-akad yang dilakukan, harus ada 2 orang untuk melakukan akad tersebut. Nah, yang kedua ada modal. Yang ketiga yaitu siot, yaitu ijab dan qabulnya. Harus jelas. Terima kasih penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.